Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 285. Ini ayah kandungku. Mendengar kata-kata Luo Er, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Orang ini belum pernah mendengar nama ayahnya. Seharusnya tidak demikian. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan ahli pedang di dunia, dia harus mengetahuinya." Mendengar ini, Ye Guan langsung mengerti. Berbicara tentang Guangxuan Universe, kebanyakan orang di dunia hanya mengetahui Master of the Human Sword. Lagi pula, di masa selanjutnya, di Guangxuan Universe, tidak banyak orang yang berani memanggil Master of the Human Sword dengan nama aslinya. Seiring waktu, semua orang secara bertahap melupakan nama asli dari Master Pedang Manusia. Luo Er ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi wanita dirakit di sampingnya tiba-tiba berkata, "Kamu tidak kenal Yesuan?" Luo Er memandang wanita di atas rakit dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak mengenalnya." Wanita di atas rakit berkedip, "Kamu berani sekali." Haha, Luo tiba-tiba tertawa dan hendak berbicara ketika Ye Guan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Tertawa, sebuah pedang tiba-tiba menusuk di antara alis Roar, dan Roar langsung terpaku di tempatnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di tempat tersebut berubah drastis. Kekuatan yang sangat menakutkan. Tahukah Anda, Luo Er ini adalah orang kuat di alam manusia abadi. Tetapi saat ini, dia tidak mampu melawan di depan pendekar pedang muda ini. Pada saat ini, wajah Luo Er penuh dengan ketakutan. Kamu adalah seorang kultivator pedang." Ye Guan tidak berbicara dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Nalur tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan menghancurkan papan kayu. Ledakan, tiba-tiba, aura menakutkan membubung dari papan kayu itu ke langit. Semua orang melihat ke langit, tempat seorang lelaki tua berkumpul. Pria kuat di alam Dewa Kaisar. Orang tua itu memandang Ye Guan di bawah dengan ekspresi tenang. "Bunuh anakku. Kamu sangat berani." Saat dia berbicara, dia menekan dengan kuat dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang kuat menyapu alam kaisar ilahi. Meskipun itu hanya tiruan, aura kuatnya sangat kuat, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya bergetar hebat. Ketika aura kuat muncul di kepala Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan pedang keluar. Ledakan, dalam sekejap, aura Kaisar Dewa hancur. Melihat pemandangan ini, ahli alam Kaisar Dewa Luo Feng tercengang. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tidak lebih baik dari putranya yang bodoh. Saat ini, dia merasakan ada yang tidak beres. Pada saat ini, seorang pemuda di samping tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Yesuan, pembudidaya pedang, kamu adalah Ye Guan, dan ayahmu adalah ahli pedang manusia." "Hai Guan." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di ruangan itu berubah drastis. Nama Ye Guan tidak diketahui semua orang di surga dan alam semesta di semua alam, dan siapa yang tidak mengetahuinya. Belakangan ini, Guangxuan Universe telah berperang melawan True Universe, dan Ye Guan juga telah memasuki True Universe. Masalah ini kini telah menyebar ke seluruh alam dan surga. Saat ini, semua orang sangat terkejut karena mereka tidak menyangka Ye Guan akan muncul di sini.
Saat mendengar kata-kata pria itu, wajah Luo Er langsung memucat. Amati alam semesta yang misterius, ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan Luoji Tianzong. Ini sudah berakhir, wajah Luo Er pucat. Dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dalam pamer hari ini. Saya tidak tahu apakah sudah terlambat untuk berlutut sekarang. Pada akhirnya dia berlutut, meminta maaf jelas tidak baik, jadi ayo bersujud dulu. Di langit, wajah Naluo Feng penuh ketakutan saat ini. Dia tidak menyangka putranya akan memprovokasi Guangxuan Universe. Bagaimana cara memperbaikinya? Kamu memandang Luo Er dan tidak berkata apa-apa. Melihat tatapan Ye Guan, Luo Er tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang Luo Feng di langit, dan gemetar. Ayah, aku tidak ingin mati. Luo Feng memandang Roar dengan ekspresi rumit. Ada satu hal yang belum kuberitahukan padamu. Luo Er bingung. Ada apa? Luo Feng menghela nafas dengan suara rendah. Sebenarnya, kamu bukan anak kandungku. Luo Feng tetap di tempatnya. Semua orang juga tercengang. Ye Guan memandang Luo Feng dan juga terkejut. Luo Feng berkata dengan serius, kamu sebenarnya dijemput olehku, bukan anak kandungku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ke arah Ye Guan dan mengepalkan tinjunya. Tuan muda Ye, apa yang dilakukan orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Luo Feng dan Luo Zong, terserah Anda untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Ye Guan terdiam, sangat terkejut, brengsek. Ye Guan melihat ke arah Luo Er yang sedang berlutut dan sedikit bingung. Mungkinkah orang ini benar-benar bukan anak kandung Luo Feng? Tidak hanya Ye Guan, semua orang yang hadir juga terkejut. Ini sangat kacau. Dari kejauhan, Luo Er memandang Luo Feng, wajahnya pucat. Ayah. Wajah Luo Feng tanpa ekspresi. Aku bukan ayahmu. Luo Er ambruk ke tanah dan berkata sambil tersenyum sedih. Ayah, aku tahu aku dalam masalah. Katakan saja padaku, aku bisa menangani ini sendiri, tidak perlu melakukan ini. Luo Feng menatap Luo Er. Aku sebenarnya bukan ayahmu. Di sampingnya, Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ayahnya sangat baik. Tidak semua ayah bisa disebut ayah. Di dunia sekuler, pasti ada banyak ayah dan anak yang saling bermusuhan demi keuntungan, dan di dunia di mana yang kuat dihormati, mungkin ada lebih banyak lagi. Memikirkan hal ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa keluarga saya sebenarnya sangat baik. Entah itu ayah atau kakek. Di lapangan, ekspresi semua orang sangat aneh. Ayah ini sangat kejam. Jika putranya mengatakan dia tidak menginginkannya, maka dia tidak akan melakukannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh ayah biasa. Di langit, wajah Luo Feng tanpa ekspresi. Dibandingkan dengan seorang putra, Tianzong dan nyawanya sendiri lebih penting. Putranya telah tiada dan dapat dilahirkan kembali. Namun jika Anda tidak memiliki kehidupan Anda sendiri, maka Anda sebenarnya tidak memilikinya. Selama Anda dapat melindungi diri sendiri dan Tianzong, ada baiknya mengorbankan tidak hanya satu putra, tetapi 10 putra. Di bawah, setelah mendengar kata-kata Luo Feng, Luo Er tiba-tiba tertawa, tawanya semakin gila. Ayah sayang, ini ayah kandungku. Saat ini, tiba-tiba ia merasakan betapa naif dan bodohnya dirinya.
ternyata cinta keluarga begitu menggelikan dalam menghadapi kepentingan dan krisis. Kamu melirik Luo Er, yang tidak jauh di depannya, dan tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Ye Guan. Luo Er juga tercengang. Luo Feng mengerutkan kening. Ye Guan memandang Luo Er dan berkata lagi, "Ayo pergi." Roar bertanya-tanya, "Mengapa?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Saya berubah pikiran." Luo Er tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Ye Guan. "Tuan Ye, terima kasih karena tidak membunuhku hari ini. Aku pasti akan membalas kebaikan dan kebaikanmu ini di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi di langit. Luo Feng memandang Luo Er, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Pada saat ini, Luo Er tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dan kemudian berlutut lagi, "Tuan Ye, jika saya pergi dari sini hari ini, saya khawatir saya tidak akan dapat bertahan. Tolong bantu saya, Tuan Ye." Lagi. Semua orang diam. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Luo Feng mempunyai niat membunuh terhadap Luo Er? Baru saja, hubungan ayah dan anak keduanya telah terputus. Sekarang Luo Er telah pergi, ini adalah bencana bagi Luo Feng. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi sangat rumit. Kamu melirik Luo Er yang berlutut, lalu menatap Luo Feng. "Jika Luo Er mati secara tak terduga, aku akan menghancurkan Tianzongmu." Ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. Tetapi saat berikutnya, dia segera meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berani, saya tidak akan melakukannya. Lagi pula, dia adalah anak saya." Ye Guan mengabaikan Luo Feng dan memandang Luo Er. "Ayo pergi." Luo Er melakukan koutau berat, lalu berbalik dan pergi. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, kamu pernah berkata bahwa ayahku sangat pahit. Apakah dia?" Tidak. Xiao Ta tiba-tiba gemetar dan berkata, "Meskipun tuan kecil juga menderita, tuan itu benar-benar tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Tuan itu hanya peduli padanya dan berharap dia akan menjadi berbakat. Dia benar-benar tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Don, menurutku tidak akan berantakan. Apalagi yang kubilang. Sial." Saat ini, dia benar-benar panik, masih mengingat nasib menara penjara. Ye Guan terdiam. Alasan kenapa dia merasa kasihan adalah karena dia tahu ayahnya sedang mengalami masa-masa sulit, dan alasan kenapa masa itu tidak mudah adalah karena kakeknya sudah benar-benar bebas. Tapi sekarang melihat apa yang dilakukan Luo Feng, dia merasa sangat beruntung memiliki ayah yang bertanggung jawab. Hingga saat ini, ia masih teringat surat yang ditinggalkan ayahnya di Laut Langit Berbintang. "Apapun kesulitan yang kamu hadapi, ayahku bersedia menanggungnya bersamamu." Ye Guan sebenarnya sangat beruntung. Di dalam Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Si kecil ini, terkadang perkataannya bisa membuat orang takut sampai mati." Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Pria ini sangat kejam ketika dia kejam, tetapi seringkali dia masih menjadi orang yang sangat baik. Kasih sayang yang dia miliki saat ini mungkin akan membuatnya menjadi pria yang sangat berkuasa di masa depan." Xiao Ta berkata, "Maksudmu Narol?" Wanita misterius itu berkata, "Ya, mereka yang telah mencapai pencerahan besar akan memiliki masa depan yang baik.
pemuda itu pasti tidak akan menjadi apa-apa. Adapun seberapa jauh dia bisa melangkah, itu tergantung pada keberuntungannya. Xiaota berkata, benar, di langit. Na Luo Feng melirik Ye Guan di bawah, ragu-ragu sejenak, lalu perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia masih belum berani melakukan sesuatu. Guangxuan Universe, Tianzong benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Saat Luo Feng menghilang, beberapa pria kuat di lapangan juga mengepalkan tangan mereka ke arah Ye Guan lalu pergi. Ye Guan ada di sini. Bahkan jika mereka menemukan cermin waktu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk merebutnya. Jadi mereka semua memilih untuk pergi. Setelah semua orang pergi, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah wanita Miaozong di depannya. Wanita Miaozong itu berkedip, "Tuan muda Ye." Ye Guan menghampiri wanita Miaozong itu. Dia menatap langsung ke wanita yang ada di dekatnya. Aku belum pernah bertemu gadis itu. Mengapa gadis itu sengaja mengincarku ketika dia melihatku? Wanita Miaozong memandang Ye Guan. Tuan Ye, bisakah kamu menyingkirkan pedangnya dulu dan kemudian berbicara? Pada saat ini, sebilah pedang ditancapkan di leher wanita itu. Ye Guan menatap wanita itu. Ada satu hal lagi yang ingin kamu katakan. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku akan membuat kepalamu bergerak. Juga, singkirkan pakaianmu. Meskipun kamu sangat cantik, aku tidak tertarik padamu. Tidak tertarik sama sekali, baik secara mental maupun fisik. Wanita itu memandang Ye Guan dan tersenyum. Saya tahu di mana cermin waktu berada. Ye Guan mengerutkan kening. Di mana? Wanita itu menunjuk ke sungai di depannya. Ada di sungai ini. Ye Guan bertanya, sungai waktu? Wanita itu mengangguk, ya. Ye Guan bertanya dalam hatinya, senior, apakah yang dia katakan benar? Wanita misterius itu tidak berbicara. Ye Guandao, ingatkan saya. Wanita misterius itu berkata, apa yang dia katakan adalah setengah benar dan setengah salah. Ye Guan tiba-tiba sakit kepala. Entah itu master menara atau senior misterius ini, mengapa mereka takut hidup mereka akan terlalu mudah? Ye Guan berpikir sejenak. Lalu menatap wanita di depannya. Apa yang kamu katakan itu salah. Wanita itu berkata dengan tenang, di mana kebohongannya? Ye Guandao, kamu sendiri yang mengetahuinya. Wanita itu dengan lembut memainkan batang bambu itu. Lalu berkata, aku tidak berbohong, gadis di dalam dirimulah yang berbohong. Mendengar ini, murid Ye Guan tiba-tiba menyusut. Dan dia terkejut, kamu tahu tentang gadis di dalam diriku? Wanita itu memandang Ye Guan. Saya tahu, Ye Guan berkata dalam hatinya, senior, mengapa kamu tidak mengucapkan beberapa patah kata pun? Wanita misterius itu berkata, kamu tidak bisa mengalahkannya. Wajah Ye Guan langsung menjadi gelap. Bisakah kamu mengatakan ini lebih awal? Wanita misterius itu berkata, aku tidak menyangka kamu akan menghunus pedangmu setiap kali kita berbeda pendapat. Kamu benar-benar berani. Ye Guan tiba-tiba merasa pusing. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melangkah maju. Ye Guan hendak mundur. Tetapi tangan wanita itu telah meraih pedangnya. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, bunuh aku, kamu harus segera membunuhku. Ye Guan langsung memotongnya dengan pedangnya. Ledakan. Pedang di tangan Ye Guan tiba-tiba hancur. Tapi leher wanita itu tidak rusak sama sekali.
Ye Guan tercengang. Wanita itu tersenyum lembut. Senyuman ini membuat dadanya bergetar, sungguh bergejolak. Bab 286, Klan Botian. Melihat wanita di depannya, Ye Guan terdiam. Wanita misterius itu berkata bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Jadi hanya ada satu penjelasan. Lawannya setidaknya adalah ahli setingkat kaisar. Kaisar Agung. Mengapa seorang kaisar agung membawa kebencian pada dirinya sendiri? Itu tidak masuk akal, kecuali Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah cermin waktu ada di tubuhmu?" Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, mata wanita itu tiba-tiba bersinar karena terkejut, tapi dia tidak berbicara. "Kamu memandang wanita itu, atau kamu adalah cermin waktu?" Saat ini, senyuman di wajah wanita itu benar-benar hilang. Melihat adegan ini, Ye Guan tahu bahwa tebakannya benar. Wanita ini ternyata adalah cermin waktu. Wanita itu memandang Ye Guan. "Bagaimana kamu tahu?" Ye Guan Dao, "Tebak." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana Anda menebaknya?" Ye melirik wanita itu, lalu berkata, "Tuan Ta berkata bahwa cermin waktu ada di sini karena memiliki kekuatan waktu, dan gadis tadi juga mengatakan bahwa cermin waktu ada di sungai ini, dan seniorku berkata bahwa perkataan gadis itu setengah benar dan setengah palsu. Kalau dipikir-pikir, maksudnya cermin waktu memang ada di sungai, tapi itu adalah gadis itu sendiri." Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tentu saja, ini hanya tebakan saya." Setelah menatap Ye Guan lama sekali, wanita itu tertawa dan berkata, "Tuan Ye sangat pintar." Ye Guan mengepalkan tinjunya sedikit, "Nak, aku benar-benar di sini untuk cermin waktu, tapi aku tidak ingin mengambil cermin waktu sebagai milikku. Aku hanya ingin meminjamnya." Wanita itu mencibir, "Apakah Anda tidak ingin mengambilnya sendiri, Tuan Ye? Anda cukup munafik." Ye Guan membuka telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Dia memandang wanita itu. "Apa pendapatmu tentang menara ini?" Wanita itu melirik ke menara kecil dan berkata dengan santai, "Rusak." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah menatap sejenak, dia tampak serius dan berkata, "Luar biasa." Xiao Ta segera menekan amarah di dalam hatinya. Ye Guan membuka telapak tangannya lagi, dan pohon suci alami muncul di telapak tangannya. Dia memandang wanita itu. "Apa pendapatmu tentang ini, Nak?" Wanita itu tampak terharu. "Pohon suci alami." Ye Dian mengangguk, dan kemudian sambil berpikir, pedang Xingdao terbang di depan wanita itu. "Nak, apa pendapatmu tentang pedang ini?" Wanita itu melihat ke arah pedang yang berjalan di depannya dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Guan memandang wanita itu, "Nak, apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan sekarang?" Setelah wanita itu terdiam beberapa saat, dia menatap Ye Guan dan berkata, "Bolehkah saya meminjamnya?" Ye Guan mengangguk. Wanita itu bertanya, "Manfaat apa yang dapat Anda berikan kepada saya?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Nak, kamu bisa mengangkatnya." Wanita itu memandang Ye Guan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Melihat tatapan pihak lain, Ye Guan tiba-tiba menjadi sedikit waspada. Wanita ini tidak terlihat seperti lampu hemat bahan bakar. Setelah wanita itu terdiam lama, dia berkata, "Saya ingin memasuki menara Anda untuk berlatih."
Tidak hanya itu, Anda juga perlu memberi saya kekuatan alami dari pohon keramat alami. Selain itu, sejauh saya ketahuilah, ada leluhur spiritual di alam semesta Guangxuan. Lain kali Anda bertemu dengannya, Anda harus memintanya untuk membantu saya berkembang. Tentu saja, sebagai imbalannya, saya dapat berjuang untuk Anda. Tetapi saya tidak akan mengakui Anda sebagai tuan saya dan bergabung bersamamu. Bagaimana menurutmu? Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Oke." Dia tidak bingung. Mendengar persetujuan Ye Guan, senyuman tiba-tiba muncul di wajah wanita itu. "Bagus sekali. Kalau begitu kita sudah sepakat." Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah mendengar perkataan Ye Guan, senyuman di wajah wanita itu menjadi lebih cerah. Jika itu orang lain, dia secara alami akan mengabaikannya. Tapi Ye Guan berbeda. Ini adalah Raja Alam Semesta Guangxuan. Jika dia bisa bekerja sama dengannya, manfaatnya akan terlalu besar. Terutama leluhur spiritual itu, nenek moyang spiritual itu dapat membawanya ke tingkat berikutnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kamu menyebutnya apa?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Yuniu Niu." "Yu tahun." Ye Guan mengangguk sedikit. "Nona Yu, aku ingin menggunakan kekuatanmu selama bertahun-tahun untuk membantuku menemukan seseorang." Yu Suiyu tersenyum dan hendak berbicara. Tetapi saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Hampir di saat yang bersamaan, suara wanita misterius tiba-tiba terdengar, "Hati-hati. Hati-hati." Ekspresi Ye Guan langsung menjadi serius. Dia tahu bahwa dalam keadaan normal, wanita misterius itu tidak akan pernah memperingatkannya tentang bahaya kecuali jika itu sangat berbahaya. Saat ini, tatapan wanita di depannya juga menjadi serius. Ye Guan tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di depannya, seorang pria berjalan mendekat. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan tangan di belakang punggungnya. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Melihat pria itu mendekat, Ye Guan mengerutkan kening. Dia tidak bisa merasakan nafas apapun dari pria itu. Yu Suiyu memandang pria yang berjalan di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Melihat ekspresi Yu Suiyu, wajah Ye Guan menjadi gelap. Yu Suiyu setidaknya adalah orang yang kuat di alam Kaisar Agung. Tetapi pada saat ini, dia merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Setelah pemuda berjubah hitam berjalan tidak jauh di depan mereka berdua, matanya tertuju pada Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu Ye Guan dari Guangxuan Universe?" Ye Guan mengangguk. Pemuda berjubah hitam itu tertawa, lalu berkata, "Ye Guan, bisakah gadis di belakangmu ini memutuskan cintamu?" Ye Guan mengerutkan kening. "Apakah kamu berbicara dalam bahasa manusia?" Pemuda berjubah hitam sedikit menyipitkan matanya. "Jika Tuan Ye tidak mau, maka saya hanya bisa mencurinya." Ketika suaranya jatuh, dia tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dalam sekejap, kekuatan menakutkan langsung menyelimuti Ye Guan dan Yu Suiyu. Kekuatan Kaisar. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, momentum itu tiba-tiba terhalang. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang.
Mengapa senior ini tiba-tiba mengambil tindakan? Dan di kejauhan, pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Ternyata kamu cukup menarik, kamu benar-benar berkumpul dengan Guangxuan Universe." Ye Guan mengerutkan kening, pria ini sebenarnya mengenal wanita senior misterius ini. Pada saat ini, suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Ini adalah reinkarnasi dari Bo Tiadao, pemimpin klan Botian, tidak sebanding dengan kaisar biasa. Mundurlah. Bo Tiadao, Ye Guan tercengang. Ia tak menyangka kalau orang di depannya ternyata adalah reinkarnasi dari Bo Tiadao, sosok legendaris klan Botian. Saat ini, Yu Suiyu tiba-tiba meraih tangan Ye Guan dan berkata, "Ayo pergi." Begitu suara itu turun, dia membawa Ye Guan dan menghilang ke dalam seberkas cahaya putih. Di tempat yang sama, Bo Tiadao terkekeh, mau pergi. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba meninju di depannya. Di terowongan ruang dan waktu yang jauh, Ye Guan dan kedua orangnya, yang sedang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tiba-tiba berbalik, tidak jauh di depan mereka. Tanda tinju yang menakutkan menyapu mereka melewatinya hancur sedikit demi sedikit, pemusnahan sangatlah mengerikan. Yu Suiyu langsung menarik Ye Guan ke belakangnya. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya. Namun, begitu cahaya waktu ini bersentuhan dengan segel tinju, segel itu langsung hancur. Pada saat ini, di dalam tubuh Ye Guan, seberkas cahaya tiba-tiba naik ke langit. Ledakan, kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Pada saat yang sama, Ye Guan dan Yu Suiyu terdorong mundur oleh gempa bumi. Begitu keduanya berhenti, Bo Tiadao muncul tidak jauh di depan mereka. Ye Guan memandang Bo Tian dan berkata, "Tuan, saya, Guangxuan Universe, sepertinya tidak memiliki dendam terhadap klan Bo Tian." Bo Tiadao memandang Ye Guan di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, jika Anda ingin menggunakan kekuatan Anda untuk mengalahkan orang lain, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda salah. Anda Guangxuan Universe tidak takut dengan yang asli alam semesta, dan aku juga bukan, klan Botian. Takutlah pada alam semesta yang sebenarnya." Ye Guan menatap Bo Tiadao. "Dalam keadaan normal, saya, Guangxuan Universe, tidak memiliki permusuhan dengan klan Botian. Sebagai nenek moyang klan Botian, tidak perlu dengan sengaja memulai perang antara dua alam semesta. Apalagi kita berdua masih punya musuh yang sama. Tapi kamu melakukan ini, jelas sekali. Targetmu bukan hanya cermin waktu, tapi juga garis keturunan gila di tubuhku." Wanita misterius itu telah memberitahunya sebelumnya bahwa garis keturunan Botian dapat melahap garis keturunan orang lain, dan dia telah melakukannya sebelumnya. Saat ini, Bo Tiadao jelas memiliki niat ini, ingin melahap garis keturunan gilamu sendiri. Mendengar perkataan Ye Guan, mata Bo Tiadao berkilat kaget. "Meskipun kamu lemah seperti ayam, IQ-mu sungguh mengesankan." Ye Guan menatap Bo Tiadao. "Apakah kamu yakin ingin memprovokasi perang antar alam semesta kita?" Bo Tiadao tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, saya tahu bahwa Anda Guangxuan Universe sangat pandai bertarung. Tetapi ini benar-benar tidak membuat saya takut, klan Botian. Ketika klan Botian kami berperang melawan alam semesta Zen, alam semesta Guangxuan Anda tidak melakukannya.
belum muncul. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju Ye Guan yang berada di dekatnya. Melihat Ye Guan di depannya, mata Bo Tiadao tidak menunjukkan penyembunyian keserakahan. Di masa lalu, klan Botian telah melahap jutaan garis keturunan, jadi dia telah melihat banyak sekali garis keturunan khusus. Namun, garis keturunan di tubuh Ye Guan mengejutkannya. Dia belum pernah melihat garis keturunan yang begitu menakutkan. Kekuatan garis keturunan ini sebenarnya tidak kalah dengan klan Botian. Selain itu, ada 3 garis keturunan di tubuh Ye Guan, dan masing-masing tidak termasuk dalam garis keturunan Botian. Jika bisa ditelan, garis keturunan Botian pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Setelah membaca ini, Bo Tiadao tidak bisa menahan tawa. Adapun Guangxuan Universe, dia benar-benar tidak takut. Saat itu, klan Botian berani berhadapan langsung dengan dewa sejati. Jadi bagaimana mereka bisa takut dengan bintang baru bernama Guangxuan Universe? Lakukan saja dan selesai. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Ledakan, sinar cahaya ini memblokir pukulan Bo Tiadao. Tetapi ruang dan waktu di sekitarnya langsung hancur dan musnah pada saat ini. Ye Guan dan Yu Suiyu langsung terlempar ribuan kaki akibat gempa. Bo Tiadao terkekeh. Keadaan terluka. Jangan bilang kamu terluka. Bahkan ketika kamu berada di puncak, aku tidak menganggapmu serius. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata dengan penuh semangat, "Setelah saya bereinkarnasi, suku saya memberitahu saya tentang garis keturunan iblis gila. Saya tidak menganggapnya serius pada saat itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa garis keturunan iblis gila di Guangxuan Universe akan sangat hebat. Tuhan tolong aku." Juga. Saat suara itu jatuh, dia langsung bergegas menuju Ye Guan. Melihat Bo Tiadao bergegas ke arahnya, mata Ye Guan tiba-tiba menyipit, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika seseorang menyinggung perasaan saya akan menyinggung perasaannya. Ye Guan tiba-tiba meraung, "Kemarilah!" Ledakan. Tidak jauh dari Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam perlahan keluar. Orang tua itu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan, "Saya sudah bertemu dekan." Wajah Ye Guan tanpa ekspresi. Karena klan Botian bermusuhan, biarkan Paviliun Xiambao memberi sanksi penuh kepada klan Botian. Siapapun yang berinteraksi dengan klan Botian tidak akan diizinkan bekerja sama dengan Paviliun Xiambao. Siapapun yang membunuh seseorang dari Botian klan akan mendapat 1 juta koin. Ling Yuan. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Din, jumlahnya terlalu banyak." Ye Guan memandang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Klan Botian tidak begitu berharga. 100.000 sudah cukup." Kamu Guan, bersambung.